supaya nanti rencana di tahun ini bisa terrealisasi dengan sempurna di tahun 2026 nanti. Di program itu pemeriksaan kesehatan gratis periksa gula darah sama kolesterol itu hanya 1 tahun 2 kali. Nah, untuk tahun ini kita akan merapihkan. Jadi untuk biar tepat sasaran Bu. Jadi mau tanya nanti juga ibu-ibu di sini ada yang rutin ikut renang sama Bu Anwar bareng? Dari program kita masih ada renang. Kalau tahun kemarin sekali, tahun ini nambah jadi 2 kali ya Bu ya nanti kegiatan. Semua pengurus dilatih. Itu pun ya yang hadir, pengurus yang hadir. Saya selama lansia puluhan tahun baru kasih sekali loh. Udah rusak semplok kabel loh Mbak itu. Udah nggak bisa dipakai. Berat badan sama tensi juga beli sendiri. Kami sudah berapa kali beli tuh. Tolong ya diusulkan. Jadi Assalamualaikum sahabat Suri Family. Bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2025 bulan lalu, kami para kader lansia Kelurahan Gedong hadir sebagai undangan dalam kegiatan sosialisasi integrasi layanan primer di R. Petra Gedong. Acara dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lansia yang membangkitkan semangat. Para kader lansia antusias mengikuti sosialisasi yang dipandu oleh para nakes, mulai dari edukasi pengisian Google Form hingga sesi tanya jawab interaktif. Momen ini kami dokumentasikan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas semangat lansia yang terus produktif dan aktif. Yuk saksikan semangat inspiratif mereka. Eyang-eyang ya, makasih eyang-eyang semua udah mau datang acara hari ini untuk sosialisasi pendataan lansia. Aku kenalin diri aku dulu, nama aku Fat. Mungkin eyang-eyang jarang ketemu aku karena aku biasanya di puskesmas. Sebelum acara kita mulai, kita awali dulu ya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjut dengan Mas. Wajiblah menyakitkan dan menyenangkan budi sesuai kemampuan dan sehat jiwaku kuat. Sambut masa yang mendatang untuk hidup bermalimpah, masa tua bahagia. Kecamatan, dan yang terhormat Mas Ahmad dan Mbak Fat, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gedong beserta Pokja 4, serta para eyang-eyang lansia yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini, karena beliau kita bisa jadi begini.
saya bisa jadi begini, ibu bisa jadi begitu, ya. Begini begitu. Ya begini begitu deh. Pokoknya ibaratnya berkat jasa beliau kita bisa disetarakan dengan para pria gitu. Tapi kalau saya lihat di sini ada yang pakai baju incip, ada yang pakai baju bebas. Itu sebenarnya dress code-nya kayak gimana sih? Oh, nggak diharuskan. Tadinya saya udah mau ngancem nih yang nggak pakai mau dihukum kalau nggak pakai. Ternyata nggak ada. Oh ya udah. Ya, ingin nanya aja nih Bu dari kelurahan karena saya yang merasa memberikan PMT ya. Udah sampai mana nih? Para lansianya suka nggak dengan PMT-nya? Kalau orang tua mah mau nggak mau pasti dimakan ya. Bagaimana? Dan tolong nanti dipraktekkan pada saat posyandu. Gitu aja sambutan dari saya. Mohon maaf juga saya mewakili dari Ibu Lurah yang bertepatan dengan barengan Rakorwil di kecamatan. Jadi beliau hanya titip salam kepada eyang-eyang semua, semoga selalu sehat, bisa ikut kegiatan. Itu aja sambutan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar eyang-eyang semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya eyang ya. Semoga terus sehat, semoga dikasih kesehatan terus ya supaya bisa membantu masyarakat khususnya lansia di wilayah. Yang saya hormati Ibu Mimin selaku Kasih Kesra dari Kelurahan Gedong, Mas Ahmad penanggung jawab program lansia di Kelurahan Gedong, dan Mbak Fat ya. Jadi hari ini saya izin menjelaskan mengenai sosialisasi pendataan lansia. Jadi setiap tahun, setiap awal tahun pasti kita melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi sosialisasi pendataan ini seperti yang kita tahu, sosialisasi pendataan lansia. Apa Bu biasanya banyak lansia? Stroke, darah tinggi. Kalau darah tinggi tulisnya apa Bu? Hipertensi. Tulis hipertensi gitu ya Bu ya. Hipertensi. Kalau gula apa Bu? Diabetes DM gitu, boleh disingkat DM. Hipertensi juga boleh disingkat HT gitu kalau Ibu nulisnya susah. Boleh boleh ditulis HT terus misalnya dia ada DM ada HT berarti tulis aja DM HT gitu. Stroke biasa Ibu ya tahu ya stroke. Kita kan lansia 60 tahun. Sementara terus terang aja kami itu kalau sudah 60-70 tuh ya sudah lemot ya istilahnya. Kami mengambil kader yang izin lulusin usianya di bawah 60. Jadi untuk membantu ini IT lah, apalah yang cerdas-cerdas gitu. Boleh kan ya? Boleh, nggak ada batasan untuk kadernya ya Bu ya, petugas kadernya. Boleh kalau misalnya ada. Nggak mungkin lansia. Kalau ada yang karena kan susah ya, biasanya nyari kader susah ya Bu ya, yang mau bantuin di kegiatan sosial susah ya Bu ya. Kalau ada ternyata yang usianya lebih muda tapi mau bantu ya nggak apa-apa. Siapa? Nama lengkap, nama jelasnya ya Bu ya. Nama NIK-nya diketik juga. 317505 berapa gitu ya Bu ya. Nih, nicknya diketik. Terus alamat kita perlunya apa Bu? Nama jalan dan nomor rumah. Ya Bu ya, itu saja. RT nggak usah jalan raya apa, RT berapa, RW berapa nggak perlu ya Bu ya. Cuma jalannya aja dan nomor rumah. Nah, baru kita turun ke kelurahan. Kelurahannya isi Gedong, tinggal klik ya Bu ya. Terus RW juga tinggal diisi. RW berapa nih? Ada 1 sampai 12, tinggal dipilih. Turun lagi. RT ya Bu. Lanjut. Tanggal lahir tinggal klik yang ininya aja nih Bu ya. Kotak ini tinggal diklik nanti kelihatan. Terus usia dalam bentuk tahun aja ya Bu ya. Usianya tahun, terus jenis kelamin tinggal diklik laki-laki atau perempuannya. Tingkat kemandirian ya Bu. Tingkat kemandirian diklik juga ya Bu. Penyakit yang dialami sebutkan jika ada, jika tidak. Terus berat badan nih Bu ya. Terus ini tinggi badan karena. Terus ini lingkar lengan satuannya senti juga ya Bu ya. Lingkar perut juga sama 90, 80 atau berapa. Terus ini nomor handphonenya pasien ya Bu ya. Nomor HP-nya pasien atau keluarganya atau caregivernya, boleh siapa aja yang tinggal di dalam rumah itu. Terus tinggal bersama siapa? Kalau sendiri tulis sendiri, kalau bersama siapa? Misalnya itu. Nah,
Terus ini nama kader yang menginput, nama ibu-ibu yang menginput ya Bu ya. Ya. Nama ibu-ibu yang menginput, tulis namanya siapa. Ini Dan nomor nomor HP telepon. kader yang menginput. Nomor HP-nya ibu-ibu ya. 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 Kalau tadi nomor HP yang di atas nomor HP-nya pasien. Pasien. Kalau yang di bawah ini nomor HP kader gitu. Kalau udah diisi semua baru diklik yang Submit. submit. Semua warga yang ada di wilayah yang usianya lansia masuk ya Bu ya ke dalam pendataan ini. Karena bulan Juni besok kita harus sudah belanja nih Bu, Puskesmas sudah harus belanja alat. Nah, nanti belanja alat disesuaikan dengan hasil yang ibu-ibu input gitu ya. Kalau nanti misalnya di inputnya di RW 1, RW 1, RW 1, RT 1 ada 30 orang tapi ternyata yang sering ke posyandu cuma 10 orang, ya nggak apa-apa, yang 20-nya bisa Ibu gunakan untuk yang lain gitu. Tapi kan datanya kita harus, intinya Puskesmas harus belanja sesuai dengan apa yang ibu-ibu input gitu ya. Kita nggak bisa asal angka aja gitu, biasanya sebutin beli apa jumlahnya 30 orang aja tapi nggak tahu nih 30 orang ini siapa namanya gitu. Jadi kita harus punya data apa per by name gitu Bu, per nama seperti apa ya Bu ya. Dataan ini aja. Betul ya. Siap. Ya emang ini bedanya dengan tahun kemarin. Kalau tahun yang lalu kan tidak ada LL, LP, itu nggak ada lah. Masih bisa lah kita dengan Dawis sudah punya data, kita gampang lah. Ini sekarang ini harus dituntut LL, LP, tinggi badan, berat badan, ini kan Betul. harus Kader Dasawisma dan kader lansia memang harus bekerja sama ya Bu ya. Kalau kader Dasawismanya biasanya dia yang tahu warganya. Tapi kalau kader lansia bertugas untuk apa Bu? Mengukur pengukuran antropometri ya Bu ya. Sakit apa? Iya. Iya. Gitu. tambah kerja. Mohon maaf ya ibu-ibu karena memang ini diminta oleh atasan supaya kita bisa belanja alat nih Bu. Kalau kita nggak punya data, kalau kita nggak punya data sasaran, saya mengajukan untuk pembelanjaannya juga nggak bisa, langsung ditolak Bu. Jadi ada link kan, nanti ini bentuknya link juga nih, saya melaporkannya bentuknya link ke wali kota, nanti wali kota proses pembelanjaannya. Nanti dilihat, oh jumlahnya sekian, harus dicocokkan mix and match-nya. Kalau untuk Google Form ini misinya kita untuk laporan itu sebenarnya 6 bulan sekali ya. Ininya maksudnya nanti di datanya gitu. Setahun aja Bu, setahun sekali. Setahun sekali aja. Jadi cuma sekali, tahun ini ya sekarang ini aja, nggak perlu diulang lagi, 6 bulan ke depan nggak perlu. Sekarang gitu. Ya mungkin jadi sebisa mungkin data lansia yang ada di RW-nya itu sudah diinput semua. Kan suka lansia nih nanya nih ke saya nih, Mas bulan ini gratis atau enggak katanya gitu. Nah untuk tahun lalu karena kita juga kan mengikuti data dari pusat kayak gitu. Jadi jumlah lansia misalkan di RW 1 ada 100 ya 100 kayak gitu. Padahal bisa lebih bisa kurang kayak gitu. Nah kalau tahun ini untuk tahun depan itu harus secara real. Alhamdulillah. Semoga kegiatan hari ini memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua bahwa usia bukanlah batas untuk terus belajar, beraktivitas dan menjaga kesehatan. Terima kasih untuk para nakes, panitia dan seluruh lansia hebat yang telah hadir. Sampai jumpa di kegiatan bermanfaat lainnya bersama Suri Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.